Benarnya cangkir itu berisi tanah liat, tapi narapidana itu berpura-pura sedang minum teh. Begitu mendapat kesempatan, dia diam-diam membuang tanah itu ke tempat sampah. Setelah itu, mereka mulai menggali lubang kecil di sudut dinding sel. Tanah yang digali dibawa ke lantai 2, lalu disembunyikan di ruang di dalam atap. Tapi suatu hari, sejumlah besar penjaga penjara datang. Ada perintah untuk menggeledah seluruh penjara. Semua narapidana dipindahkan ke lapangan. Begitu dua narapidana menyadari situasi genting, mereka langsung lari kembali ke sel karena lubang di atap belum tertutup sempurna, dan orang-orang yang sedang menggali di dalam belum bisa keluar. Supaya penjaga tidak curiga, semua narapidana mengambil peran masing-masing. Ada yang mulai merobek poster dari kamar lain, ada yang mengambil telur dari dapur, dan ada yang sengaja membuat keributan agar yang lain punya waktu. Sementara itu, orang-orang di dalam sel cepat-cepat mengumpulkan tanah, memasukkannya ke dalam tas. Mereka merobek poster menjadi potongan-potongan dan memasukkannya ke dalam ember. Lalu mereka mencampur air, semua telur, sedikit tanah, dan sedikit tepung, dan terciptalah pasta lumpur yang besar. Mereka menggunakan adonan ini untuk menutup lubang di atap, menempelkan poster di atasnya untuk menutupinya. Para penggali pun berhasil keluar. Mereka menutupi lubang dengan batu, mengolesi lumpur buatan tadi, lalu meletakkan meja di depannya. Sebelum keluar, semua narapidana membersihkan tangan, kaki, dan pakaian mereka. Semua penjaga masuk ke sel mereka dan mulai menggeledah. Kasur, tempat tidur, bahkan poster-poster ikut disobek. Tangan penjaga bahkan hampir mencapai atap. Tapi tiba-tiba suara perwira senior terdengar dari luar dan penggeledahan dihentikan. Namun, sebagai hukuman, semua narapidana disuruh membuka pakaian dan duduk berlutut di bawah terik matahari. Tapi ini bukan narapidana biasa. Mereka adalah tahanan politik yang sangat terpelajar dan ber-IQ tinggi. Setelah itu mereka merancang rencana baru. Kali ini mereka akan menggali langsung dari lantai 1 ke lantai 2 dan terus ke atas. Kali ini tim mereka lebih kecil, jadi progres lambat. Mereka memutuskan merekrut lebih banyak orang. Begitu orang-orang lain melihat mulut terowongan, mereka langsung tertarik dan ikut serta. Awalnya pekerjaan hanya dilakukan 3 jam per hari, kini dibagi jadi 12 jam shift. Setiap hari, 120 kg tanah berhasil dikeluarkan. Seorang narapidana dengan latar belakang teknik bahkan memasang kabel supaya lampu bisa menyala di dalam terowongan. Namun, seiring terowongan makin dalam, kekurangan oksigen membuat banyak narapidana pingsan. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu dari mereka pergi ke bengkel penjara untuk mengambil motor. Ia berjanji akan membawa teknisi itu kabur bersamanya. Ia pun mendapatkan motor. Kemudian dia meminta anggota keluarganya untuk membawa pipa plastik saat kunjungan. Ia menempelkan baling-baling kipas ke motor itu, meletakkannya di dalam ember, dan